Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat datang di acara webinar keluh kesah yang ketiga, yaitu Forgiveness, dengan judul Memaafkan dengan Baik di Idul Fitri 1442 Hijriah. Selamat datang, dan juga sambil nunggu teman-teman yang lain nih untuk join di webinar, izinkan saya memperkenalkan diri, apa itu keluh kesah, dan juga saya sendiri yang akan menjadi MC pada hari ini. Oke, pertama-tama perkenalkan, nama saya Aura Nabila, selaku MC pada hari ini. Sebelum kita mulai acara, mungkin teman-teman yang nggak berhalangan bisa on cam nih sama pakai virtual background, mungkin yang bisa gitu ya. Oke, bentar. Oke, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan keluh kesah ini. Nah, jadi keluh kesah ini adalah komunitas yang bergerak di bidang sosial dan juga pendidikan, di mana tujuannya adalah untuk berbagi kebermanfaatan dan juga mengukir senyuman bagi lingkungan sekitar, seperti itu. Oke, baik. Mungkin langsung aja sambil nunggu kita bisa mulai dengan baca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke teman-teman, jadi hari ini kita bakal ngebahas tentang forgiveness nih, atau pemaafan. Nah, hari ini kita bakal ditemani oleh dua kakak-kakak nih, yaitu Kak Arista Medi selaku moderator dan juga Kak Kiki selaku narasumber pada hari ini. Oke, Mbak Arista, apa kabar Mbak? Halo Aura, Waalaikumsalam, kabar baik. Gimana Aura? Alhamdulillah baik Mbak. Masih Gimana semangat puasa ya? puasa hati kita Mbak? Iya, tetap semangat dong. Sebentar lagi kita Ramadan, tinggal beberapa hari lagi ya. Mbak, alhamdulillah. Oke Mbak, mungkin langsung aja Aura izin bacain CV-nya Mbak Arisa ya Mbak ya? Oke, silahkan. Yang akan di-share screen sama Mbak Naura. Oke teman-teman, sambil nunggu share screen-nya. Nah ini dia. Seperti yang kita lihat ini Mbak Arisa Meditia Reswara Espes nih, banyak banget nih pengalaman dan juga hal-hal yang dilakuin Mbak Arista. Oke, jadi bisa kita lihat nih salah satunya timeline organisasi atau pendidikannya nih. Mbak Arista dulu di Universitas Islam Indonesia, kemudian merupakan mahasiswi jurusan psikologi, saat ini menempuh pendidikan profesi psikologi di Universitas Gadjah Mada. Kemudian bisa kita lihat juga dari personality Mbak Arista, kemudian ada event-event yang udah Mbak Arista lakuin, kemudian juga untuk pengalamannya banyak banget nih, seperti asisten psikologi, asisten praktikum, kemudian magang di suatu tempat, terus juga di beberapa tempat seperti di Biro Psikologi dan juga PT ya Mbak Arista ya. Oke, wah. Oke, mungkin sambil nunggu peserta yang lain juga, kita bisa ngobrol dulu nih Mbak sama Mbak Kiki. Halo Mbak Kiki. Oke, halo Mbak Kiki. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam Halo, warahmatullahi Mbak. wabarakatuh. Salam kenal ya. Salam kenal Mbak Kiki. Oke. Baik, Aura langsung persilakan kepada Mbak Arista ya Mbak. Oke, bisa tolong ditampilkan untuk CV-nya Mbak Kiki juga. Selamat siang teman-teman semua, Aura dan juga Mbak Kiki, pemateri kita pada siang hari ini di webinar series 3 yang membicarakan tentang forgiveness. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Mbak Kiki, izinkan aku untuk bacain dulu ya untuk CV dari pemateri kita dengan nama Kak Kiki Ramiza,
MPSI psikolog, seorang psikolog klinis yang menempuh pendidikannya untuk S1 di Universitas Islam Indonesia, kemudian melanjutkan Magister Psikologi Profesi di universitas yang sama. Untuk fokusnya, beliau mengambil psikologi perkembangan dewasa, seksualitas, dan juga kecemasan. Untuk pengalaman kerjanya sudah berbagai macam pengalaman yang sudah coba untuk Kak Kiki tempuh, seperti trainer, psikolog klinis di unit layanan konseling mahasiswa UII, kemudian juga fasilitator, kemudian associate counselor, tim asesor, hingga co-fasilitator training di PT Engineering Career Center di UGM, ya Kak Kiki ya. Kemudian untuk praktik kerja profesi psikolog yang saat ini dijalani, ini sebelum-sebelumnya tahun 2019 dan juga 2018 pernah ada di Puskesmas Depok 1 Sleman, Yogyakarta, kemudian di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainuddin di Surakarta, dan juga Rumah Sakit Ortopedi Surakarta. Organisasinya nih dari 2019 dan 2020 pernah masih ya sampai saat ini masih menjadi anggota Himpunan Psikologi Indonesia dan juga anggota Ikatan Psikolog Klinis Indonesia. Baik, Kak Kiki, sangat menarik ya sebagai seorang psikolog klinis gitu, dan hari ini akan memberikan kita materi yang sangat penuh makna karena kita akan menyambut beberapa hari lagi nih menyambut Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Oke, kalau boleh saya, Aura, dan teman-teman yang lain tahu dan kenal lebih dalam Kak Kiki, silakan Kak Kiki untuk memperkenalkan diri. Ya, baik. Terima kasih teman-teman tim Puskesma. Kemudian terima kasih untuk Mbak Aura dan Mbak Arista ya. Ya, baik. Perkenalannya singkat aja. Saya Kiki Ramiza. Kebetulan pada saat ini saya adalah seorang praktisi psikolog klinis. Saat ini saya berdomisili di Pekanbaru. Nah, untuk pekerjaan sehari-hari sebetulnya saya lebih banyak praktik mandiri, kemudian di beberapa biro, dan saat ini juga masih tetap di unit konseling UII. Oke, Kak Kiki. Berarti sekarang masih online ya untuk di praktik konseling di UII dari Pekanbaru. Betul. Oke, sehat-sehat ya Kak Kiki ya? Ya, sehat juga semuanya ya. Iya, benar banget. Nah, pada siang hari ini nih, seperti tadi yang sudah kita sama-sama tahu untuk tema kita forgiveness ini gitu. Kenapa sih tema ini kita ambil di weekend ini, di hari Sabtu ini? Karena kita semua tahu nih, cuma hitungan berapa hari aja, nggak sampai 1 minggu, kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah gitu. Sebagai kita seorang Muslim, itu adalah hari perayaan setelah kita sebulan penuh menjalankan ibadah Ramadan, berpuasa gitu kan. Dan di sini memang yang paling kita sering lakukan yaitu selain bersilaturahmi dengan keluarga dan juga memaafkan, saling memaafkan dengan sesama manusia gitu. Dan harapannya webinar ini nantinya akan teman-teman bisa memaknai apa itu memaafkan, tidak hanya kepada orang lain, tentunya kita berusaha untuk memaafkan dari diri kita sendiri, seperti itu. Nah, kita akan banyak belajar, juga boleh teman-teman nanti sharing dan juga tanya-tanya dengan Mbak Kiki. Jadi gimana Mbak Kiki, sudah siap? Ya, saya coba share dulu ya. Oke, Mbak Kiki. Baik, sudah muncul. Silakan Mbak Kiki. Ya, terima kasih Mbak Arista. Baik, untuk teman-teman semua peserta webinar forgiveness pada hari ini, saya berterima kasih karena teman-teman semua sudah menyempatkan diri untuk hadir di webinar ini.
Di webinar kali ini gitu ya, saya akan membahas kita bersama-sama gitu ya, tidak hanya teman-teman gitu ya yang belajar, saya pun juga sebetulnya sedang berproses gitu, karena yang namanya forgiveness gitu ya, memaafkan itu adalah proses seumur hidup gitu. Oke, baik. Nah, mohon maaf ini di layar saya ada kelihatan nggak teman-teman ya? Di situ ada tulisan please move this window away from. Kelihatan nggak ya? Nggak ada ya? Nggak ada, Kak. Baik. Oke, sudah. Nah, di sini, di slide ini gitu ya, saya pengen tanya dulu ya ke teman-teman semua gitu ya. Yang mau menjawab, silakan gitu ya, saya persilakan, tapi kalau enggak, jawab sendiri aja gitu ya. Oke, pernah nggak sih teman-teman merasa marah, kemudian kesal, kecewa gitu ya, sakit hati pada seseorang gitu ya. Terus muncul gitu perasaan kayaknya tuh pengen banget balas dendam gitu. Berharap orang yang sudah menyakiti kita gitu ya merasakan apa yang kita rasakan gitu. Nah, hal ini gitu ya seringkali itu muncul kemudian sulit sekali rasanya memaafkan orang lain. Seperti itu. Nah, kalau saya boleh tahu nih ya teman-teman, saya pengen teman-teman coba untuk merefleksikan sebetulnya ya. Saya ingin tanya ke teman-teman gitu ya, pernah nggak teman-teman punya satu masalah gitu ya dengan seseorang atau dengan siapapun gitu ya, sampai hari ini gitu ya, rasa kesal, marah, kecewa itu masih muncul. Nah, kalau saya boleh tahu nih, kalau di rating gitu ya, pengalaman sakit hati itu dari 10 sampai dengan 100 gitu ya, ada di posisi berapa? Maksudnya ada di skala berapa? 10 kah, 20, 50, atau mungkin ada yang masih di level 100 seperti itu. Nah, gimana perasaan teman-teman? Apa yang teman-teman rasakan saat ini? Kemudian apa sih yang teman-teman lakukan setelah disakiti oleh orang tersebut? Itu. Kemudian ada nggak kemungkinan dari permasalahan tersebut, kemudian teman-teman berpikir bahwa aku harus memaafkan. Gitu. Nah, kalau teman-teman merasa teman-teman harus memaafkan, apa dampak yang teman-teman rasakan dari proses memaafkan tersebut? Kemudian kalau misalnya nih sampai saat ini gitu ya masih merasa aku belum bisa nih maafin seperti itu. Nah, apa dampak yang teman-teman rasakan? Oke, teman-teman cukup simpan sendiri dulu ya. Nah, mengapa saya sulit memaafkan? Gitu ya. Sebetulnya saya nggak bisa maafin tuh hal yang wajar nggak sih, gitu ya. Oke, kenapa sih seseorang itu dikatakan sulit sekali untuk memaafkan? Nah, mungkin kalau untuk teorinya ya sedikit bercerita tentang sebetulnya memaafkan itu apa sih, gitu ya. Nah, mungkin kita ambil secara garis besarnya aja ya. Kalau pemaafan itu sebetulnya kesediaan diri kita nih, gitu ya, untuk meninggalkan hal-hal yang tidak menyenangkan, itu sumbernya dari hubungan interpersonal dengan orang lain, gitu ya, dan menumbuh kembangkan pikiran, kemudian perasaan, kemudian secara emosional seperti itu. Yang kita rasa itu tuh hal yang tidak adil seperti itu. Nah, mungkin beberapa waktu lalu gitu ya, teman-teman mungkin pernah punya pengalaman tentang pemaafan seperti itu. Saya yakin gitu ya, teman-teman semua pasti sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memaafkan. Saya sendiri pun seperti itu gitu ya. Kita semua sama-sama berproses gitu karena gitu ya sebetulnya esensi dari memaafkan itu sendiri gitu ya tidak serta-merta misalnya nih aku sudah memaafkan dia seperti itu tidak hanya sekedar itu gitu ya tapi wujud dari memaafkan itu gitu ya kita aplikasikan dengan perilaku seperti itu. Wajar nggak sih gitu ya saya sulit memaafkan? Wajar kok gitu ya karena banyak faktor seperti itu. Sebetulnya apa sih faktor kenapa sih orang itu sulit untuk memaafkan?
Yang pertama, itu biasanya budaya ya. Nah, dari budaya itu bisa juga nanti turun lagi ke pola asuh seperti itu. Karena begini, pola asuh gitu ya, anak yang dibesarkan dengan lingkungan, dengan orang tua yang biasa mengungkapkan perasaan, kemudian biasa untuk bilang maaf ketika dia merasa dirinya salah gitu ya. Anak yang biasa diminta untuk terbuka, kemudian biasa menyampaikan apa yang dia rasakan, entah itu perasaan positif maupun negatif, itu biasanya rata-rata sih ya kecenderungan untuk memaafkan itu cukup tinggi. Meskipun ya banyak faktor lain seperti itu. Tidak hanya sekedar pola asuh saja seperti itu ya. Kemudian keterbukaan gitu ya. Keterbukaan itu balik lagi tadi kembali ke budaya ya. Karena ada beberapa gitu ya, beberapa mungkin saya tidak akan menyebutkan apa ya secara spesifik gitu ya. Ada beberapa orang yang saya kenali gitu ya dari ketika berinteraksi gitu ya. Biasanya budaya itu mempengaruhi, contoh misalnya budaya yang semua dipendam sendiri nih gitu loh. Pokoknya kelihatannya semua baik-baik saja gitu ya. Padahal sebetulnya dia merasakan perasaan yang tidak nyaman gitu. Berbeda dengan mereka yang asertif gitu ya, mereka yang terbuka gitu ya. Ketika mereka tidak nyaman, mereka ya udah ngomong saja gitu ya. Kalau perlu mungkin saat itu pengen diungkapkan dengan orangnya langsung gitu ya. Ya udah langsung saja seperti itu. Tidak perlu banyak menahan gitu ya. Karena terlalu banyak menahan perasaan negatif gitu ya. Itu biasanya nanti dampaknya ke orang lain nih gitu. Contoh misalnya dia sebetulnya sedang banyak masalah nih, tapi disimpan sendiri ya. Ketika dia berinteraksi dengan orang lain gitu ya, dengan orang lain di sekitarnya, biasanya dia cenderung misalnya moodnya terlihat ya dari mimik wajahnya, kemudian dari konsentrasinya pun sebetulnya bisa terlihat gitu loh, orang yang sebetulnya dia sebetulnya lagi nggak enak gitu ya, tapi dia berusaha untuk baik-baik saja gitu. Oke, wajar nggak ya gitu ya? Kalau dibilang wajar atau tidak, sebagai manusia nih ya, hal yang wajar gitu. Akan tetapi, ketika perasaan negatif itu terlalu lama kita pendam, kita simpan gitu ya, itulah tadi yang akan mempengaruhi proses dari memaafkan tersebut gitu ya. Karena proses memaafkan itu sebetulnya adalah bentuk dari kita mengapresiasi diri, kita mengembangkan diri, gitu ya. Kita menghargai diri. Karena ketika memaafkan orang lain, sebetulnya kita sudah memaafkan diri kita sendiri. Oke. Ya. Oke. Respon individu ketika disakiti. Ya. Sebetulnya poin-poin ini gitu ya adalah poin-poin yang sering kali saya temukan gitu ya ketika saya bertemu dengan pasien seperti itu. Jadi saya kombinasikan, kemudian saya rangkum gitu ya. Yang pertama, ada orang yang ketika dia disakiti, itu dia langsung ngomong, kemudian langsung mengkomunikasikannya. Nah, setelah itu dia mampu untuk memaafkan. Meskipun ketika memaafkan tersebut tidak serta-merta dia langsung memaafkan seperti itu, tapi butuh proses panjang. Nah, selanjutnya yang kedua, ada tipikal orang yang menghindari. Selain menghindari, dia juga mengabaikan gitu ya. Ya sudahlah gitu ya. Ketika ada orang yang menyakiti ya dia biarin aja atau dia menghindari. Oke, kemudian yang ketiga, ada tipikal orang yang balas dendam. Jadi ketika dia merasa dia tersakiti, dia berusaha untuk gimana nih caranya supaya orang ini ngerasain gitu ya. Apa yang aku rasain. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah tipikal orang yang menyalahkan diri dan keadaan. Beberapa waktu lalu gitu ya, saya pernah bertemu dengan salah seorang pasien gitu ya. Jadi dia punya permasalahan yang sebetulnya mungkin bagi dia itu adalah hal yang tidak mungkin dia maafkan seperti itu. Tapi dia juga tidak mau berusaha untuk mengkomunikasikannya.
Nah, mungkin ada banyak faktor kenapa seperti itu. Jadi, ketika terjadi konflik gitu ya, dia justru menyalahkan diri sendiri dan menyalahkan keadaan. Jadi dari keempat respon ini sebetulnya semua poin-poinnya itu kembali lagi tadi dari faktor-faktor yang tadi saya jelaskan di awal ya, kenapa seseorang itu bisa berperilaku seperti ini ketika disakiti oleh orang lain. Oke. Nah, baik. Sedikit saya singgung ya teman-teman gitu ya. Dari ya referensinya saya ambil langsung dari Risalah Muslim gitu ya. Saya ambil dari tafsir Kementerian Agama bahwa anjuran untuk memaafkan itu ada di dalam Al-Quran sebetulnya. Mohon maaf yang teman-teman mungkin ada yang non-muslim gitu ya. Di sini saya sedikit mengambil gitu ya. Ini adalah fakta loh teman-teman bahwa memaafkan itu sebetulnya ada loh di dalam Al-Quran gitu ya. Nah, yang bunyinya, tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Quran Surah Asy-Syura ayat 43. Nah, sedikit saya jelaskan bahwa di dalam ayat ini gitu ya, Allah Subhanahu wa taala itu menerangkan bahwa orang-orang yang sabar dan memaafkan itu memaafkan perbuatan jahat yang dilakukan orang lain atas dirinya, sedangkan ia sanggup untuk membalasnya, mereka itu telah melakukan sesuatu yang utama dan mereka itu berhak menerima pahala yang banyak. Jadi di dalam tafsir tersebut itu dijelaskan bahwa orang-orang yang sabar dan memaafkan itu nantinya akan mendapatkan ganjaran yang setimpal seperti itu. Ganjaran yang setimpal dalam artian mereka akan mendapatkan tempat yang baik seperti itu. Jadi mungkin teman-teman ya sudah sering banget mungkin ya mendengar kalau Rasulullah itu kan sering banget ya dicaci maki oleh orang-orang yang tidak senang terhadap beliau. Kemudian tetapi beliau itu tetap selalu tersenyum gitu ya meskipun orang-orang tersebut itu mencaci maki beliau. Jadi beliau tidak pernah terlihat. Nah, apakah kita bisa ya seperti itu gitu ya? Itu adalah hal yang tentu saja teman-teman kita semua pasti bisa berproses gitu ya teman-teman. Tidak serta-merta ketika tadi disakiti oleh orang lain gitu ya, kita langsung bisa memaafkan. Teman-teman nggak apa-apa kok, boleh untuk mengambil jeda dulu gitu ya. Tidak harus teman-teman terburu-buru untuk memaafkan gitu. Karena begini, kita ini sebagai manusia kan berbeda-beda ya. Ada tipikal orang yang cenderung mereka terbuka nantinya. Kemudian tapi ada juga tipikal orang yang tertutup. Nah, hal inilah yang membedakan kita semua. Jadi proses memaafkan diri saya, kemudian proses memaafkan Mbak Arista, kemudian mungkin teman-teman yang lain gitu ya peserta webinar hari ini, kita tuh berbeda-beda loh gitu loh tingkatan memaafkannya gitu. Mungkin persepsi orang juga beda-beda loh tentang memaafkan tersebut. Nah, dari situlah kita berproses gitu ya, kita belajar dari banyak hal. Oke, ini ada beberapa manfaat dari memaafkan gitu ya. Ini saya ambil, saya rangkum dari salah satu penelitiannya Pak Fuad Nasori. Ada 5 manfaat dari memaafkan. Apa saja sih teman-teman gitu ya. Nah, jadi manfaat dari memaafkan itu yang pertama ya, tentu saja kita akan mendapatkan manfaat dari fisik. Kesehatan fisik itu sangat-sangat berdampak sekali teman-teman. Kenapa demikian gitu ya? Ternyata dalam penelitiannya Worthington tahun 2004 gitu ya, kalau kita memaafkan seseorang gitu ya, kita memaafkan orang lain, ternyata itu bisa loh meningkatkan sistem kekebalan tubuh gitu ya. Nah, sedemikian rupa
dahsyatnya ya efek dari memaafkan tadi. Nah, hal inilah yang banyak sekali gitu ya sekarang penelitian-penelitian terkait dengan memaafkan, kemudian dikaitkan dengan dunia medis seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan mendapatkan ketenangan. Ketenangan itu kita dapatkan karena kita sudah selesai dengan masalah ini gitu ya. Kita nggak cuma selesai sama orang lain yang punya masalah itu, tapi sebenarnya kita selesai dulu nih sama diri kita sendiri gitu. Jadi begini teman-teman, kenapa ya banyak mungkin saya sendiri gitu ya dulu pernah mengalami hal tersebut gitu ya, atau mungkin teman-teman pernah mengalami. Kadang kita ngerasa udah memaafkan orang itu gitu ya, orang tersebut gitu ya, tapi ngerasa belum tenang gitu ya. Sebenarnya apa sih? Itu karena sebetulnya teman-teman punya permasalahan yang belum terselesaikan sama diri sendiri. Apa itu? Itu bisa jadi bahwa yang teman-teman bawa dari masa lalu teman-teman, dari mungkin puluhan tahun yang lalu atau beberapa tahun yang lalu ketika teman-teman berproses, bertumbuh kembang ketika teman-teman balita, kemudian masa anak-anak, masa remaja, hal itu terus-menerus teman-teman bawa. Jadi sebetulnya kita ini selalu bawa ransel. Ransel ini isinya sebetulnya masa lalu yang kita miliki gitu ya. Entah itu masa lalu yang positif maupun masa lalu yang negatif. Nah, terus gimana Mbak gitu ya? Kok bisa sih gitu ya? Ya udah kalau memaafkan lo udah gitu ya. Sebenarnya enggak gitu gitu. Konsepnya adalah kita harus bisa dulu nih menerima diri kita. Kita mampu untuk memaafkan diri kita. Mungkin bisa jadi permasalahan yang terjadi gitu ya, hubungan interpersonal, hubungan kita sama orang itu, mungkin bisa jadi loh ada ada campur tangan masalah dari diri kita juga gitu ya, yang akhirnya ke bawah-bawah terimbas ke orang lain, itu bisa jadi juga ya. Nah, itulah mengapa ketika teman-teman gitu ya mampu sampai di proses memaafkan itu, teman-teman akan merasakan tenang, gitu ya. Oke, selanjutnya yang ketiga, teman-teman mampu mengendalikan diri. Nah, mampu mengendalikan diri di sini artinya teman-teman sudah berhasil gitu ya. Setelah teman-teman selesai dengan dirinya, teman-teman juga mampu untuk mengendalikan emosi. Seperti itu. Sebetulnya emosi negatif itu selalu buruk nggak sih gitu ya? Enggak gitu ya. Emosi negatif itu tidak selamanya buruk. Tentu saja ketika teman-teman merasakan emosi negatif, teman-teman harus terima dulu gitu ya. Jangan langsung teman-teman sangkal gitu ya, jangan langsung teman-teman tolak. Karena dengan teman-teman menolak emosi negatif itu juga nanti akan mempengaruhi lagi nih keterkaitannya dengan kesehatan mental kita seperti itu. Itulah manfaat dari memaafkan. Kemudian resiliensi. Oke, mungkin bagi teman-teman yang tidak familiar juga dengan resiliensi, sebetulnya resiliensi ini gitu ya, kalau untuk bahasa kita sehari-hari gitu ya, kayak misalnya diibaratkan dengan bola bekel gitu ya. Daya lenting atau kemampuan memantulnya itu kan luar biasa ya bola bekel. Jadi bola bekel di situ kan kalau kita pantulkan dia semakin tinggi gitu ya. Nah, itulah yang diibaratkan dengan kemampuan kita dalam menghadapi permasalahan. Gitu. Semakin besar permasalahan, teman-teman semakin kuat, semakin sanggup beradaptasi gitu ya terhadap permasalahan tersebut. Jadi ketika teman-teman menghadapi konflik dengan seseorang atau dengan siapapun gitu ya, teman-teman semakin mampu untuk beradaptasi seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah hubungan interpersonal. Nah, hubungan interpersonal ini tadi dimaksudkan adalah teman-teman akan jadi minim konflik dengan orang lain. Minim konflik ya, bukan berarti kita tidak berkonflik gitu. Karena sebetulnya setiap kita melewati fase perkembangan kehidupan seseorang gitu ya, seseorang itu akan selalu dihadapkan dengan yang namanya permasalahan seperti itu.
Jadi tidak serta-merta orang bilang bahwa dia itu nggak punya masalah hidupnya ya, gitu. Kayaknya antang-antang aja. Gitu. Tidak, justru sebetulnya setiap manusia, setiap kita semua ya, saya kemudian teman-teman itu pasti itu berhadapan dengan yang namanya permasalahan, entah itu konflik dengan beberapa orang mungkin ya. Kadang-kadang kita ngerasa kita ya udah biasa aja, tapi kan kita nggak pernah tahu gitu ya lingkungan kita. Seperti itu. Oke, next. Nah, baik. Jadi teman-teman gitu ya, inti dari webinar ini adalah sebenarnya saya tadinya tuh pengen kayak teman-teman tuh merefleksikan seperti itu ya, teman-teman catat seperti itu langkah-langkahnya. Itu mudah-mudahan nanti teman-teman yang saat ini sedang pegang pena atau mungkin dicatat di notes HP-nya mungkin ya. Nah, jadi gitu ya, saya ambil langkah-langkah dari memaafkan ini dari bukunya Everett L. Worthington tadi, 2011. Jadi judulnya Five Steps to Forgiveness. Nah, yang pertama, recall the heart. Nah, jadi belajar untuk menerima kenyataan bahwa kita pernah atau masih terluka. Langkah pertama dia untuk memaafkan orang lain, itu yang pertama adalah teman-teman itu wajib harus untuk menerima kenyataan. Jadi ketika di awal-awal teman-teman merasa kayak ini ya, gitu ya, maksudnya pengen berusaha untuk lari, menghindar, itu hal yang wajar, gitu, hal yang manusiawi sekali. Gitu. Nah, justru teman-teman ketika di awal merasa ya udah deh biarin aja dulu nggak apa-apa, teman-teman memberi ruang untuk diri teman-teman sendiri, kasih jeda ke diri sendiri gitu ya. Teman-teman perlu belajar dulu untuk menerima kenyataan gitu, bahwa teman-teman itu sebetulnya masih terluka. Gitu. Itu hal yang manusiawi sekali. Nah, kemudian empathy with your partner. Nah, belajar untuk memposisikan diri sebagai orang lain. Jika diperlukan untuk meluapkan semua isi hati pada orang tersebut, maka lakukan. Nah, ini adalah PR yang sangat-sangat dibilang sulit, ya sulit banget gitu ya. Karena beberapa kali gitu ya, saya coba hal ini gitu ya, ke beberapa pasien gitu ya. Ada beberapa yang mereka memang berani untuk menyampaikannya, kemudian tapi banyak juga yang mereka memilih untuk nanti dulu deh Mbak, karena saya butuh waktu gitu ya. Tapi tidak tahu waktunya kapan karena setiap orang beda-beda gitu ya. Nah, teman-teman gitu ya, coba gitu ya ketika nih merasa punya masalah gitu ya. Coba deh teman-teman belajar, kita belajar bareng-bareng gitu ya. Kita memposisikan diri sebagai orang lain atau mungkin kita memposisikan diri sebagai orang yang saat ini berkonflik misalnya sama kita. Pun jika teman-teman memerlukan untuk ngomong langsung, justru itu lebih bagus gitu. Jadi ngomong dalam keadaan yang rileks, tenang, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, altruistic gift. Memaafkan adalah bentuk dari hadiah altruistik yang tak mementingkan diri sendiri. Jadi teman-teman, sebetulnya proses memaafkan itu adalah bentuk dari kita mengapresiasi diri. Proses kita menghargai diri. Gitu. Karena kita sudah memaafkan diri sendiri dulu nih. Gitu. Karena efeknya akan terasa banget ketika kita sudah mampu untuk memaafkan diri, kita sudah menerima kenyataan. Teman-teman pasti merasa kayak, oh ternyata ini ya hikmahnya gitu. Mungkin aku punya konflik sama dia itu karena begini gitu ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala itu sebetulnya mungkin ya selama kita hidup gitu ya, kita punya banyak konflik, kita punya banyak masalah, itu semua pasti ada hikmahnya gitu ya. Meskipun memang di awal kita akan sulit sekali menerima gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang keempat, komit. Teman-teman boleh untuk menuliskannya gitu ya. Boleh kok teman-teman tuliskan gitu ya, supaya teman-teman jadi kayak motivasi terhadap diri. Bahwa teman-teman saat ini sudah berusaha untuk memaafkan si X gitu ya. Teman-teman sudah berusaha untuk
berusaha untuk tidak lagi punya konflik dengan si X, seperti itu. Kemudian yang kelima, hold on to forgiveness, memaknai pemaafan dengan menemukan hal positif yang kita rasakan setelah mampu memaafkan orang lain. Nah, poin kelima ini adalah poin di mana teman-teman paham bahwa ternyata ketika kita sudah memaafkan orang tersebut, kita menemukan banyak hal positif. Seperti itu. Kita mampu memaafkan orang lain, kita mendapatkan dampak-dampak positif dari kejadian tersebut. Oke, next. Oke, materinya sudah ya, Mbak Arista. Mungkin kita lebih banyak sharing kali ya. Oke, terima kasih Mbak Kiki ya untuk pemberian materinya yang sangat bermanfaat, dan aku sempat catat beberapa hal nih di sini, dan semoga teman-teman juga bisa untuk nanti mungkin bisa recall di lain waktu, atau mungkin memang di momen-momen yang membutuhkan pemaafan yang banyak membutuhkan emosi tersebut gitu. Nah, sekarang bisa dibuka nih untuk tanya jawabnya, teman-teman yang mau sharing, yang mau tanya-tanya kepada Mbak Kiki terkait dengan pemaafan, silahkan boleh open mic atau open cam sekalian nih, biar kita kayak dua arah gitu. Nanti bisa ngobrol langsung dengan Mbak Kiki, atau tapi kalau misalnya sinyalnya mungkin kurang baik, boleh dituliskan di chat, nanti akan saya bacakan. Silahkan teman-teman. Mungkin ada yang mau berbagi pengalamannya gitu, atau kalau malu mungkin pengalaman temennya gitu, atau apapun terkait dengan pemaafan yang selama ini teman-teman sedang hadapi, sedang alami. Oke, kalau enggak mungkin masih malu-malu atau masih pada berpikir nih untuk mengingat-ingat gitu. Boleh dong di sini aku tanya gitu, apa sih yang oke, ada nih yang tanya. Silakan untuk Mbak Nadia Putri. Oke, jadi saya bacakan aja ya Mbak ya. Izin bertanya Kak, jika sudah memaafkan tapi masih memiliki perasaan cemas, apakah itu wajar Kak? Kalau saya boleh tahu nih, cemasnya karena apa dulu nih, gitu ya? Permasalahannya itu karena apa? Apakah ketika punya permasalahan dengan si X tersebut, gitu ya, hal yang dia lakukan itu masih jadi bikin kita takut, cemas. Sebetulnya kan begini, konsep dari memaafkan itu sendiri kan sebetulnya kita mampu untuk bukan lari, kita mampu untuk meninggalkan hal-hal yang membuat kita tidak nyaman, gitu ya, dari hubungan interpersonal, gitu ya, hubungan kita dengan seseorang, gitu ya, yang saat itu sedang berkonflik. Nah, kalau misalnya masih ada rasa cemas, nah saya curiganya begini, kalau masih ada rasa cemas itu mungkin jangan-jangan ketika Mbak atau siapapun gitu ya berproses untuk memaafkan, itu ada hal-hal yang mungkin terlewati, atau sebetulnya ada hal-hal di dalam diri ini gitu ya yang masih belum terselesaikan atau terlewati. Nah, kemudian yang saya pengen tahu lagi, memaafkannya itu memang benar-benar sudah betul-betul memaafkan, atau masih punya rasa yang apa ya, berarti itu masih ada rasa yang belum terselesaikan seperti itu.
Meskipun memang ketika kita sudah memaafkan bukan berarti kita melupakan. Begitu kalau dari saya. Hal yang wajar atau tidak itu kembali lagi dari konflik itu yang seperti apa, kemudian apakah sebelumnya kita memang punya permasalahan yang belum kita selesaikan, atau mungkin cemas itu bisa jadi juga karena memang ada juga kepribadian yang orang yang mudah untuk cemas, mudah untuk panik, gitu ya, atau mungkin ada masalah lain. Karena jadi banyak pertanyaan nih ketika kita masih punya rasa cemas. Cemas itu bukan berarti mungkin bisa jadi bukan hanya dari konflik kita sama orang tersebut, gitu ya, tapi kita punya permasalahan yang lain sehingga muncul kecemasan tersebut. Itu kalau dari saya, Mbak. Oke, begitu Mbak Nadia. Semoga menjawab ya apa yang udah dijelaskan oleh Mbak Kiki. Nah, ada pertanyaan lagi nih Kak. Nah, teman-teman udah mulai banyak bertanya. Dari Trian NS, Kak izin bertanya. Sekarang kan ada kata toxic ya Kak, baik toxic relationship maupun toxic friendship. Nah, kalau semisal kita udah keluar nih dari circle toxic friendship, tapi belum bisa memaafkan orang tersebut, gimana ya Kak? Gimana cara untuk bisa lebih legowo dalam menghadapinya? Oke. Baik, tentang kasus-kasus terkait dengan toxic gitu ya. Kita memang sudah keluar nih dari zona tersebut gitu ya, dari pertemanan yang toksik atau relationship yang toksik gitu. Tapi kita masih sulit gitu ya untuk memaafkan. Gimana sih caranya? Nah, begini kembali lagi, ketika kita meninggalkan hal tersebut gitu ya, apakah kita sudah mencoba nih untuk mengkomunikasikannya dengan orang-orang yang kita anggap tadi, misalnya orang-orang yang toksik seperti itu. Karena begini, ketika teman-teman hanya lari, menghindar, mengabaikan, tapi tanpa teman-teman komunikasikan, itu yang biasanya menyebabkan teman-teman kesulitan untuk bisa menerima hal tersebut. Jadi teman-teman coba untuk komunikasikan dulu. Nah, semisal nih setelah teman-teman komunikasikan, ternyata hal tersebut tidak mendapatkan titik terang, ya sudah, ya teman-teman yang penting sudah berusaha dulu. Karena konsep dari pemaafan tadi itu prosesnya panjang. Tidak semua orang mampu untuk mencapai proses dari memaafkan orang lain. Karena kadang-kadang kita ngomong aja nih, gitu ya, saya sudah memaafkan kok, gitu. Tapi sebetulnya di dalam hati itu masih ada, gitu. Nah, jadi itulah kenapa memaafkan itu di awal tadi saya bilang adalah proses yang sangat panjang, bahkan mungkin seumur hidup ya, gitu. Karena tidak semudah itu, gitu. Tidak semudah ketika kita belajar teori seperti ini, gitu. Karena di dalam kehidupan, gitu ya, prakteknya itu tentu banyak sekali hal-hal yang kita dapatkan. Begitu kalau dari saya. Oke, terima kasih Kak Kiki untuk jawabannya dan terima kasih untuk Trian. Untuk pertanyaannya kita lanjut dulu untuk pertanyaan selanjutnya dari Al Anugrah. Apakah boleh memaafkan dalam komitmen dengan teman-teman dan memaafkan dengan memberikan hadiah THR di bulan puasa, misalnya baju, hijab, dan lainnya? Jelaskan hal tersebut. Bentar. Saya coba baca kembali ya. Memberikan THR gitu ya. Baik. Kalau proses memaafkan kita mungkin kita sandingkan dengan sesuatu gitu ya, dengan barang gitu ya, wujudnya barang seperti itu. Sebetulnya kalau bukan menurut saya ya, tapi ini beberapa literatur dan ketika kuliah dulu juga sudah pernah dijelaskan seperti itu. Baiknya sih gitu ya, tidak kita lakukan seperti itu. Ya.
misalnya baju, hijab dan lainnya, gitu ya. Komitmen dengan teman-teman memaafkan dan memberikan hadiah. Misalnya ya, kalaupun misalnya teman-teman hanya sekedar ingin memberikan hadiah itu nggak apa-apa. Tetapi jangan pernah teman-teman punya niat begini, saya akan memaafkan, gitu ya. Kemudian saya akan berikan ini, sebagai bentuk dari pemaafan saya terhadap orang-orang ini, misalnya. Tapi kalau hanya teman-teman yang misalnya teman-teman sudah memaafkan, tapi teman-teman memang ingin memberikan hadiah, tidak ada embel-embel karena saya sudah memaafkan, gitu ya. Tidak, gitu ya. Jadi teman-teman, ketika teman-teman berusaha berproses untuk memaafkan seseorang, gitu ya, ada baiknya tidak teman-teman sandingkan dengan barang-barang, gitu ya, dengan hadiah. Bahkan ketika kita sudah memaafkan orang tersebut pun kita tidak perlu untuk menyebutkannya, ya. Aku sudah memaafkanmu seperti itu. Mungkin ya teman-teman cukup mungkin teman-teman kalau emang pengen menyampaikan, gitu ya, karena si X ini bertanya terus, bukan bertanya tapi dia memberikan pernyataan kayak mohon maaf ya, gitu ya. Seperti itu, ketika memang teman-teman ingin menyampaikan bahwa teman-teman sudah memaafkan, ya sudah cukup sekali itu saja, gitu loh. Nah, tapi teman-teman bisa diikuti dengan perilaku seperti itu. Kalau dari saya, Oke, begitu teman-teman. Untuk terkait adanya pemberian atau barang sebagai proses maafkan, kayak gitu. Memang karena sekarang ini banyak banget nih Mbak Kiki kan hampers, bagi-bagi hampers nih gitu untuk anak-anak muda sekarang. Kita lanjut dulu untuk pertanyaan selanjutnya. Kak izin bertanya, jika seseorang memiliki rasa dendam, itu seringkali menguasai kita dan untuk melawannya itu butuh proses panjang. Apakah kita mampu untuk memaafkan? Kita semua tentu pernah mengalami hal buruk dengan seseorang atau bahkan kelompok. Dan kesan dari peristiwa itu kemudian merubah menjadi emosi negatif yang dapat merusak atau mengganggu kondisi psikologis kita, Kak. baik. Begini, kalau kaitannya dengan saya baca ulang ya. Oke, baik. Ketika teman-teman gitu ya berhadapan dengan konflik, berhadapan dengan seseorang, kemudian konfliknya entah itu ringan, sedang maupun berat, tentu teman-teman ya wajar gitu ya, kita semua pasti punya lah rasa dendam, sakit hati, kecewa. Kemudian untuk sampai di proses memaafkan seseorang itu betul hal yang sangat-sangat panjang gitu ya. Nah, kesan dari peristiwa itu gitu ya, tentu muncul yang namanya emosi negatif. Oke. Apakah kita mampu memaafkan? Nah, kembali lagi sebetulnya diri kita sendiri gitu ya, sebelum kita memaafkan si orang ini gitu ya, apakah kita sudah selesai dengan apa yang kita bawa gitu. Misalnya ya, mungkin teman-teman punya konflik sama si A, tapi sebetulnya itu adalah perilaku orang tersebut itu sebetulnya teman-teman juga sudah pernah dapatkan dulu, misalnya waktu kecil. Ternyata terulang lagi dan dilakukan oleh orang lain gitu ya, si X gitu. Nah, ketika teman-teman sudah punya bekal di ranselnya, ternyata itu adalah pengalaman atau masa lalu yang tidak nyaman. Nah, hal itu tuh kayak di recall kembali gitu ya. Teman-teman tuh seperti apa ya, merasakan hal itu untuk yang kedua kali, tapi oleh orang yang berbeda, misalnya ya seperti itu. Apakah teman-teman bisa memaafkan? Nah, kembali lagi, teman-teman sendiri itu sebetulnya permasalahan yang dulu itu sudah selesai atau belum? Seperti itu. Teman-teman sudah mampu belum menerima itu, gitu ya. Teman-teman sudah mampu belum untuk menerima bahwa teman-teman itu masih terluka. Apakah teman-teman itu masih berada di
berada di posisi yang tidak nyaman gitu ya. Karena biasanya banyak orang yang ya sudah gitu ya, dia mengabaikan saja gitu, dibiarkan saja. Nah, teman-teman tentu bisa kok gitu ya berproses untuk memaafkan gitu ya. Memang gitu ya, waktunya panjang, tidak semudah itu gitu ya. Yang jelas gitu ya, yang paling penting teman-teman coba dulu untuk menerima diri sendiri. Nah, setelah teman-teman mampu menerima diri sendiri, kemudian coba selesaikan dulu apa yang kita punya gitu, apa yang kita rasakan sebelumnya. Coba maafkan diri sendiri dulu gitu ya. Nah, baru teman-teman coba rasakan ketika kita sudah mampu menerima diri sendiri, teman-teman pasti nanti akan muncul seperti mungkin dibilang solusi, bukan solusi, tapi kita tuh kayak dikasih jalan gitu loh. Oh, apa yang harus aku lakukan ya setelah ini gitu ya. Karena kan setelah kita memberikan ruang ke diri sendiri, itu tentu biasanya kita tuh cari jalan gitu ya. Apa yang harus kita lakukan gitu untuk menghadapi si orang tersebut gitu ya, sampai kita ke proses memaafkan itu tadi. Seperti itu kalau dari saya. Oke, begitu. Jadi memang memaafkan itu proses ya, Kak Kiki ya, yang memang tidak bisa secara instan gitu, perlahan-lahan gitu. Nanti lambat laun gitu, kita akan memahami dan kita akan tahu kalau, oh baik, jadi kita udah memaafkan orang tersebut, kita sudah memaafkan kejadian atau situasi tersebut yang kurang menyenangkan, seperti itu. Oke, boleh lanjut. Nah, ini tadi yang tentang Nadia ini yang nanyain memaafkan itu, Mas, wajar nggak kalau memiliki perasaan cemas kayak gitu, Mbak Kiki. Nah, ini dilanjutkan. Jadi, hal ini terjadi pada temannya, dia adalah korban bullying waktu SD dan, setiap memaafkan dia itu memiliki rasa cemas tersebut. Nah, apakah masa lalunya itu berhubungan dengan kecemasan yang dia alami, Kak? Nah, ya, untuk kasus bullying gitu ya, atau untuk kasus-kasus lain gitu ya, itu sebetulnya ketika mungkin dia sudah memaafkan nih gitu ya, tapi kok dia bisa ya masih ada rasa cemas. Nah, mungkin ini bisa jadi gitu ya, ketika dibully itu kan kita dapat perlakuan yang tidak menyenangkan. Nah, hal tersebut ya yang memunculkan trauma. Nah, dari trauma itu kan efeknya nanti ada cemas, kemudian masih ada rasa takut, khawatir, kemudian berujung juga pada cara kita berpikir, muncul yang namanya emosi-emosi negatif dan pikiran-pikiran negatif begitu. Nah, apakah ada hubungannya? Tentu ada hubungannya. Begitu. Jadi ketika kita berusaha untuk memaafkan, tapi rasa cemas itu masih ada. Kembali lagi ke kepribadian seseorang. Ada yang memang betul-betul hilang cemasnya, tapi ada juga tipikal orang yang bisa jadi ya secara personality sebetulnya dia memang misalnya gampang cemasan, gampang panikan seperti itu. Meskipun hal itu sebetulnya bisa kok diminimalisir seperti itu. Nah, kalau untuk kaitannya dia masih punya kecemasan, itu hal yang wajar. Nah, tapi kalau semisalnya rasa cemas itu sudah berlebihan dan sudah mengganggu aktivitasnya, nah mungkin Mbak Nadia boleh tuh gitu ya untuk mengajak temannya gitu ya, misalnya untuk meminta bantuan ke profesional seperti itu. Tapi kalau misalnya masih cemasnya masih wajar, itu tidak tidak terlalu mengganggu aktivitas, itu hal yang wajar gitu. Tapi kalau misalnya nih dia nggak bisa beraktivitas, kemudian sudah mengganggu tidurnya, kemudian makan, dia nggak bisa konsentrasi. Nah, saran saya lebih baik untuk pergi ke profesional seperti itu. Jelas ada hubungannya. Seperti itu ya Mbak Nadia.
Oke, terima kasih Kak Kiki. Jadi Mbak Nadia nih bisa karena udah coba menanyakan juga ke Kak Kiki, bisa mungkin ikut membantu temannya kalau misalnya memang dia terlihat membutuhkan gitu, memang apalagi sampai mengganggu aktivitas hari-harinya seperti itu atas pengalaman bullying yang mungkin masih terngiang-ngiang dan bikin cemas untuk temannya itu gitu. Nah, ini ada pertanyaan lanjutannya nih Kak. Jadi terkait bullying juga. Nah, trauma yang pernah dialami terkait bullying itu apakah bisa dikatakan sebagai belum memaafkan seperti itu? Karena masih ada merasa rasa takut menghindari orang tersebut gitu. Jadi takut juga berada di hadapan orang banyak. Nah, apakah itu bisa dikatakan belum memaafkan? Baik. Ya, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Begini, beberapa waktu lalu juga ya, saya pernah mengapa ya, ketika saya bertemu dengan pasien gitu ya, yang punya permasalahan seperti ini gitu ya, dia sempat tanya ke saya gitu ya, apakah ini bentuk dari saya nggak bisa memaafkan ya? Gitu. Sebetulnya saya tidak bisa bilang bahwa kamu belum memaafkan gitu ya, atau kamu belum memaafkan lo gitu, atau sepertinya kamu nggak memaafkan dia deh. Enggak. Gitu. Begini, di awal tadi kan saya bilang ya, kalau proses dari kita memaafkan seseorang itu butuh waktu panjang. Nah, bisa jadi nih, sebetulnya diri kita sendiri itu sudah memaafkan gitu ya, karena kita merasa bahwa oh mungkin kejadian ini ada banyak hikmahnya seperti itu, atau mungkin ketika aku memaafkan dia, aku bisa menjadi lebih tenang. Tapi ternyata masih ada rasa cemas, masih ada rasa takut, masih ada rasa khawatir ketika berada di apa di tempat umum seperti itu. Oke, itu pertanda bahwa sebetulnya diri kita sendiri itu ya, ketika kita berproses itu ada hal-hal yang tadi saya bilang adalah hal-hal yang terlewat. Begini, kenapa orang bisa cemas ketika dibully? Padahal dibulinya udah lama loh, gitu. Kan bisa aja tuh dia udah lupa gitu. Tapi ternyata efeknya ada cemas gitu ya. Oke, ketika dia cemas, ketika dia takut, dia khawatir, dia trauma mungkin ya, di saat ini, misalnya usianya 20 tahun, dia dibully 10 tahun yang lalu misalnya. Kok bisa gitu ya? Padahal itu kan udah lama. Oke, kecemasan yang muncul gitu ya, kecemasan yang tumbuh itu prosesnya juga panjang loh teman-teman, sehingga teman-teman bisa cemas di usia 20 tahun gitu. Padahal dibully udah 10 tahun yang lalu. Bisa jadi juga ketika dibully itu gitu ya, di masa itu tuh, gitu, di masa ketika teman-teman dibully, 10 tahun yang lalu juga, ketika teman-teman lahir gitu ya, ketika kita lahir itu kan sebetulnya kita membawa gen orang tua ya, ayah dan ibu. Nah itu balik lagi tuh, sebetulnya panjang sih ceritanya ya, kenapa bisa cemas lagi itu. Jadi ketika kita lahir, kita itu kan membawa, kita kan diwariskan nih kepribadian ayah dan ibu kita. Nah, itu yang membentuk teman-teman, dari teman-teman bayi-bayi, balita, kemudian teman-teman berada di masa kanak-kanak, gitu ya. Kemudian teman-teman berada di masa remaja. Nah, ketika di posisi itu, teman-teman dibully nih. Oh, bisa jadi juga karena ketika dibully itu, lingkungan tidak mendukung. Itu bisa jadi ya, teman-teman. Lingkungan tidak mendukung. Kemudian ketika dibully itu, posisinya teman-teman benar-benar terpuruk. Tidak ada orang yang mensupport. Itu bisa jadi tidak terselesaikan. Kemudian teman-teman berusaha nih, aku sudah memaafkan kok gitu. Tapi ternyata 10 tahun kemudian, yang di usia 20 tahun, teman-teman masih cemas. Teman-teman masih menghindari orang tersebut. Seperti itu. Teman-teman masih ada rasa takut. Padahal sebenarnya teman-teman tadi bilang, saya sudah memaafkan dia kok, tapi kok begini ya Mbak, saya tuh masih ngerasain cemas gitu ya. Oh, hal yang wajar gitu. Karena begini, proses yang panjang itu, gitu ya, proses teman-teman memaafkan itu adalah hal yang panjang. Nggak semua orang bisa cepat. Nah,
selain memaafkan itu tadi, teman-teman juga dibantu untuk gimana caranya teman-teman tuh menemukan akarnya, gitu loh, akar dari permasalahan tersebut, sehingga nanti cemasnya bisa berkurang, seperti itu. Nah, ditambah kepribadian kita juga, itulah yang menyebabkan kenapa ya, gitu ya, ketika kita sudah memaafkan, tapi kita masih cemas seperti itu. Ternyata ada faktor dari kepribadian kita juga sebetulnya. Di situ tadi, kalau teman-teman merasa itu sudah sangat mengganggu gitu ya, nah baiknya teman-teman boleh meminta bantuan ke profesional seperti itu. Karena ketika teman-teman nanti berhadapan langsung dengan profesional, teman-teman itu akan dibantu menemukan kepingan-kepingan permasalahan. Begitu. Betul, manfaat dari memaafkan itu tadi adalah kualitas hidup kita jadi lebih baik, kita jadi lebih tenang. Tapi teman-teman juga perlu tahu bahwa di dalam berproses kita memaafkan itu tadi, teman-teman juga berproses diri sendiri. Gitu. Tidak serta-merta kita memaafkan orang, kemudian kita jadi tenang. Tidak seperti itu juga, tapi kita juga butuh berproses dengan diri kita sendiri. Seperti itu kalau dari saya. Semoga menjawab ya. Sangat lengkap dan menjawab sekali sih ya untuk tadi Mbak Aisyah yang bertanya gitu. Jadi coba pelan-pelan gitu, dan misalnya memang diri sendiri itu dirasa memang tidak mampu untuk mencoba mengumpulkan kepingan-kepingan tersebut dari pengalaman yang sudah terjadi gitu, bisa datang kepada psikolog gitu untuk membantu Mbak Aisyah untuk menjadi lebih baik lagi, atau mungkin temannya yang mendapatkan bullying tersebut. Gitu. Terima kasih Mbak Kiki dan Mbak Aisyah. Selanjutnya ada yang bertanya nih Mbak Kiki. Jadi apa sih, mungkin minta dijelaskan kembali apakah hubungan antara memaafkan dengan kesehatan fisik itu sendiri, dan bagaimana kita itu mampu mengendalikan diri dalam memaafkan seseorang yang kita benci, gitu, Mbak Kiki. Baik, terima kasih sekali. Baik, saya nyontek ya, gitu. Mohon maaf gitu, karena ada beberapa literatur gitu ya. Dari beberapa literatur tersebut dari jurnal gitu ya, menunjukkan gitu ya bahwa sebetulnya memaafkan itu tadi ya yang saya jelaskan di awal, itu mampu loh mempengaruhi kesehatan fisik kita. Kok bisa sih gitu ya? Gini, ketika teman-teman punya konflik gitu ya, teman-teman menghindar, kemudian bimbang sendiri, kesal, kecewa, sedih, gitu ya, semua campur aduk nih pikiran negatif, gitu ya. Oke, hal yang wajar tidak? Tentu hal yang sangat wajar gitu. Kok bisa sih gitu ya? Itu semua berkaitan sama fisik. Nah, ketika teman-teman berada pada posisi yang sangat-sangat stres gitu ya, stressful nih, gitu ya, teman-teman nggak bisa berpikir, kemudian untuk beraktivitas pun enggan seperti itu ya. Itu sebetulnya organ-organ di dalam tubuh kita ini kerja keras loh teman-teman, gitu ya. Misalnya teman-teman punya konflik sama si A, kemudian teman-teman berjanji pada diri sendiri gitu ya untuk nggak memaafkan dia, kemudian saya pengen balas dendam gitu ya, pokoknya gimana caranya dia harus bisa merasakan apa yang saya rasakan. Nah, teman-teman, ketika teman-teman berpikir demikian gitu ya, organ di dalam tubuh kita ini tuh bekerja keras loh teman-teman. Jantung, terutama jantung, ini yang sangat-sangat bekerja keras. Biasanya ketika kita emosi, kita sedang tidak nyaman, kita ingin marah, itu biasanya detak jantung ini biasanya lebih cepat. Nah, di dalam jurnalnya Washington tadi, di bukunya Five Steps for Goodness itu tadi. Nah, di sana dijelaskan bahwa, nah, ketika teman-teman berada dalam kondisi tersebut, organ-organ fisik, gitu ya, organ-organ tubuh teman-teman itu tuh semuanya bekerja keras. Nah, itulah yang menyebabkan biasanya nih dampaknya bisa jadi teman-teman pusing, teman-teman jadi yang punya asam lambung ya, punya sakit mah gitu ya, asam lambungnya meningkat seperti itu. Kemudian teman-teman juga ngerasain rasanya nggak nyaman, itu nggak bisa tidur, itu kan juga akan mempengaruhi tuh
Nah, itulah tadi kenapa kita diminta untuk berproses memaafkan itu tidak serta-merta hanya kita memaafkan saja gitu ya. Ternyata ketika kita sudah tenang nih tadi nih, ya, kita sudah memaafkan orang, kemudian kita sudah merasa tenang, itu tadi akan berpengaruh ke organ-organ tubuh kita seperti itu. Nah, kemudian tadi ada lagi ya Mbak Arista, satu lagi tadi apa ya tentang ketenangan ya? Bagaimana kita ini mampu untuk mengendalikan diri Mengendalikan diri. ketika maafkan seorang yang dibenci. Oke. Baik. Sebentar. Nah, kaitannya dengan pengendalian diri itu adalah bagaimana kita berpikir bagaimana ya caranya untuk balas dendam. Kalau di dalam jurnal tersebut itu dijelaskan bahwa manfaat dari memaafkan jadi kita bisa mengontrol diri. Contoh misalnya ini udah kesel banget ya udah kalian aja kita kerjain orang tersebut. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari kita gagal untuk mengendalikan diri karena kita belum mampu nih gitu ya untuk memaafkan orang tersebut. Nah, memang betul proses memaafkan itu panjang gitu ya. Nah, proses memaafkan itu kan panjang, Pak. Jadi nggak apa-apa dong kalau misalnya di awal saya balas dendam aja dulu gitu ya. Nah, untuk beberapa kasus gitu ya, pemaafan itu bisa sangat membantu teman-teman dalam mengendalikan diri. Satu, ketika teman-teman sudah memaafkan, teman-teman akan merasa tenang nih. Ya. Jadi, gitu ya, ketika muncul kembali konflik tersebut, gitu ya, teman-teman sudah tidak lagi berpikir akan balas dendam atau mungkin teman-teman akan menghindari atau teman-teman akan mengabaikan. Gitu. Nah, jadi disitulah tadi kenapa mengendalikan diri itu sangat kita rasakan ketika kita sudah mampu untuk memaafkan orang tersebut seperti itu. Bagaimana? Oke, gimana nih buat yang tanya gitu, boleh lo open mic gitu kalau misalnya masih kurang jelas gitu, biar bisa diskusi langsung bagian mana sih yang kurang dipahami oleh Mas Anugrah nih. Oke, kiranya sih seperti itu untuk jawaban dari Mbak Kiki gitu. Semoga menjawab dan memberikan pemahaman yang lebih ya. Untuk Mas, terima kasih. Selanjutnya dari Kak Paramita Setiarani, Kak izin bertanya, bagaimana cara memaafkan seseorang yang pernah jadi bagian dari masa lalu kita, yang seringkali melakukan kesalahan, membuat kecewa, lantas meminta maaf, tapi mengulanginya lagi kesalahan tersebut, dan meminta maaf lagi, seperti hanya di ucapan saja. Apakah orang tersebut patut untuk dimaafkan? Nah, kejadian seperti ini sebetulnya gitu ya, seringkali kita temukan gitu ya. Saya pun sering beberapa kali menemukan kejadian seperti ini gitu ya. Kadang dia bertanya gini, Mbak, kira-kira orang seperti itu patut nggak sih kita maafkan gitu? Oke, kalau kita berbicara konteks dari memaafkan, tadi kan esensinya adalah teman-teman kita semua itu mampu untuk meninggalkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya, teman-teman mampu menerima, teman-teman mampu untuk mengambil hikmah gitu ya. Tidak apa-apa, teman-teman boleh maafkan orang tersebut gitu ya. Karena begini, setiap karena ada beberapa orang, ada tipikal orang yang begini. Ketika dia sudah melakukan kesalahan gitu ya, dia akan minta maaf, kemudian dia akan mengulanginya lagi. Seperti itu terus ya. Personality gitu ya, kepribadian orang lain itu tidak akan pernah bisa kita rubah gitu teman-teman. Ketika dia berperilaku seperti itu ke kita punya hak kok gitu ya untuk menjaga jarak atau mungkin kita mengabaikan dia. Itu hak kita gitu ya. Tapi alangkah lebih baik lagi jika teman-teman
mampu untuk memaafkan orang tersebut, gitu ya, supaya teman-teman nih ngerasa, oh tidak punya permasalahan lagi sama si X ini, gitu ya. Jadi, apakah dia berhak menerima maaf dari kita? Ya kalau menurut saya, gitu ya, jika memang kita sudah selesai juga sama urusan kita sendiri, kita sudah selesai sama diri kita sendiri, nggak apa-apa teman-teman maafkan, gitu. Karena bukan tugas kita untuk mengubah si X tersebut, gitu ya, supaya dia ya sudah tidak mengulangi kejadian tersebut. Gitu. Meskipun memang dia pernah jadi bagian dalam hidup kita sebelumnya, misalnya ya seperti itu, tidak akan pernah bisa kita rubah, gitu ya. Mungkin kita hanya bisa support, tapi kita tidak akan bisa merubah dia nih. Gitu. Begitu. Kalau misalnya si orang ini bukan keluarga kita ya, maksudnya orang lain, teman-teman bisa jaga jarak kok. Tapi meskipun menjaga jarak itu bukan berarti teman-teman tidak memaafkan ya, gitu ya. Karena sebetulnya semakin bertambahnya usia, biasanya seseorang itu akan membatasi dirinya. Oke, kita berteman gitu ya, tapi kita tidak lebih dari, maksudnya tidak secara emosional tidak dekat seperti itu. Tapi kita tetap berhubungan baik dengan dia dan tidak punya masalah seperti itu. Itu kalau bukan keluarga ya, seperti itu kalau dari saya. Baik, terima kasih ya Mbak Kiki. Mohon maaf ya ini di rumah saya sudah azan asar. Jadi ya begitu untuk Mbak Pramesti gitu. Kalau misalnya memang keluarga mungkin kita bisa coba untuk membantunya gitu. Tapi kita kembalikan lagi ya Mbak Kiki ya bahwa semua itu di luar kontrol kita gitu. Dimana kita sudah mengusahakan ya begitulah gitu. Tapi ya mungkin level maafkan kalau misalnya memang orang lain memberi jarak pun itu adalah suatu sikap yang bukan sebagai tanda bahwa kita tidak memaafkan seperti itu ya Mbak Kiki ya. Oke, untuk next question-nya. Terima kasih nih Mbak Kiki, sangat bermanfaat materinya. Itu kata Mbak Indah Yuliani. Izin bertanya Kak, tipe kepribadian seseorang kan berbeda-beda ya Kak. Mereka bilang sudah memaafkan, tapi untuk beberapa orang yang ketika marah itu diam aja, jadi dipendam karena bukan tipenya yang meledak-ledak untuk mengungkapkan perasaan. Gimana ya Kak untuk psikologis orang tersebut jika terus melakukan hal tersebut? Apakah ada dampak yang cukup besar dari perbuatan itu gitu untuk sikap memendam perasaan gitu ya? Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Kaitannya tadi adalah dengan kalau untuk dampak ya, sebenarnya ini sangat kompleks gitu ya, apalagi dengan tipikal orang yang punya kepribadian tertutup seperti itu. Apakah dia bisa gitu ya, dia mampu untuk keluar dari permasalahan itu gitu ya, dengan dia memendam perasaan, sebetulnya bisa saja gitu ya, karena cara orang gitu ya, kita nih sebetulnya sudah dibekali loh sama Allah gitu ya, kita sudah dibekali loh dengan skill yang mungkin berbeda-beda gitu ya setiap orang gitu ya. Kita dibekali skill untuk memecahkan permasalahan. Nah, tipikal orang yang terbuka atau tipikal orang yang asertif itu ketika dia dihadapkan dengan masalah, dia akan ngomong, dia akan terbuka, dia akan langsung tahu apa ya, oh setelah ini aku harus gini. Nah, tapi ada juga gitu ya beberapa orang gitu ya yang punya tipikal, punya kecenderungan kepribadian tertutup seperti itu. Apakah dia bisa lepas dari konflik tersebut atau dia bisa memaafkan gitu ya? Tipikal orang yang ketika dia punya masalah dipendam sendiri gitu ya. Dampaknya apa? Gitu. Oke, untuk beberapa kasus gitu ya, beberapa klien yang dia berkepribadian tertutup gitu ya. Biasanya dampak yang dia rasakan itu lebih cenderung ke fisik. Nah, selain ke fisik, itu biasanya hubungan interpersonal, hubungan dia dengan orang lain, atau mungkin dengan orang-orang di sekitarnya nih, bahkan dengan teman dekatnya pun, biasanya cenderung, saya nggak bilang kalau semua orang punya kepribadian tertutup itu nggak punya ini ya, nggak punya kemampuan untuk berhubungan dengan baik dengan orang lain gitu ya. Tapi biasanya ketika dia punya konflik itu akan berimbas ke orang-orang di sekitarnya.
seperti itu. Entah itu dia punya masalah dengan dirinya sendiri kah, gitu ya, karena dia punya bekal tadi nih, ransel di belakangnya penuh numpuk, gitu ya, karena kebiasaan memendam perasaannya sendiri, seperti itu, atau karena dia memang punya konflik dengan orang di sekitarnya, seperti itu. Itulah dampaknya bagi beberapa orang yang cenderung untuk menyimpan sendiri masalahnya. Itu biasanya imbasnya adalah ke orang di sekitarnya yang merasakan seperti itu. Tapi apakah bisa dia memaafkan atau dia bisa lepas dari konflik? Tentu saja bisa. Karena proses dari memaafkan tadi panjang. Tidak serta-merta dia langsung bisa ngomong atau dia langsung komunikasi ke orangnya langsung. Bisa saja kan mungkin dia sedang mencari jeda misalnya. Dia sedang mencari waktu yang tepat untuk mengkomunikasikannya. Seperti itu. Tapi kalau untuk imbasnya, untuk dampaknya, itu sangat jelas sekali gitu ya. Perbedaannya ketika orang itu punya masalah, dia ngomong langsung atau dia mampu mengeluarkan perasaannya, dia mampu mengekspresikan emosinya dengan tepat, tersalurkan dengan baik, itu biasanya tidak akan lama prosesnya yang seperti itu. Tapi berbeda dengan orang-orang yang cenderung menyimpan sendiri, itu biasanya butuh waktu. Seperti itu. Kalau dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Kiki. Kalau bisa saya sedikit probing nih Mbak Kiki, Ya. Apakah orang tersebut itu sebaiknya kemudian belajar untuk menjadi orang yang lebih terbuka atau ekspresif terhadap perasaan yang dimilikinya, atau memang dia harus bisa menemukan solusi dengan kepribadian yang dia miliki tersebut, gitu Mbak? Oke. Baik. Mungkin kalau meminta orang yang cenderung tertutup gitu untuk terbuka langsung gitu ya, itu agak sulit karena memang tidak mudah untuk supaya orang tersebut tuh bisa berubah kepribadiannya karena sudah tertanam gitu loh. Apalagi kalau misalnya usianya sudah dewasa ya, jadi kepribadian itu menetap kalau sudah dewasa. Tapi kalau masih anak-anak, masih remaja, itu kepribadiannya masih bisa saja berubah. Tergantung bagaimana lingkungannya. Nah, tapi ketika dia sudah dewasa, kepribadian itu cenderung menetap. Tetapi, gitu ya, kalau dia diajari, misalnya lingkungannya support, kemudian misalnya dia ke profesional, dia biasanya mungkin diberikan terapi untuk untuk mengekspresikan emosi, kemudian mungkin dia diminta untuk belajar terbuka, itu bisa, tapi tidak merubah kepribadian dia. Karena memang sulit sekali, karena kepribadian orang dewasa itu ya, itu sudah menetap, tidak ada yang bisa mengubahnya, gitu ya. Kecuali mungkin butuh proses panjang lah, selain seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Kiki untuk jawabannya. Selanjutnya dari Mas Haris. Salam Bu Kiki, saya izin minta tipsnya dong Bu. Bagaimana kita menjadi orang yang penyabar, pemaaf, dan lapang dada agar kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Wah, ini pasti sangat berguna, nggak cuma untuk Mas Haris, pasti untuk saya dan teman-teman semua nih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Betulnya ya, gitu ya, kalau ditanya soal tips, gitu ya, saya pun sendiri sebenarnya bingung gimana caranya, gitu ya. Tapi, ya, teman-teman semua tidak perlu tidak perlu takut atau aku bisa nggak sih sebetulnya jadi orang yang pemaaf, orang yang lapang dada, gitu ya, orang yang penyabar, gitu ya, karena kita semua itu sebetulnya sudah berusaha semaksimal mungkin, gitu ya. Mungkin bisa jadi saat ini kita ngerasa kita nggak nyaman atau kita merasa masih kurang sabarnya, kurang maafnya, dan kurang lapang dadanya. Itu mungkin kan itu hal yang manusiawi seperti itu loh. Kuncinya begini sih Mas, gitu ya. Coba Mas kenali diri dulu, diri sendiri dulu deh. Coba kenali diri sendiri dulu lebih jauh. Sudah sejauh mana sih Mas mengenali diri Mas, gitu ya. Kemudian selama ini gitu ya, sampai saat ini di usia ini nih, sekarang ini gitu ya, ketika ada konflik, kita sudah menerima belum gitu ya. Mungkin di awal
respon manusia itu manusiawi ya teman-teman. Ketika ada konflik, ada masalah, kita pasti ada kepikiran nih, udah ada alarm di tubuh kita nih untuk ya udahlah gitu loh. Maksudnya kita berusaha untuk lari gitu loh. Gimana caranya langsung selesai nih masalah gitu ya. Itu hal yang manusiawi gitu loh. Tapi yang paling penting adalah teman-teman setelah kita kasih waktu ke diri sendiri, kita kasih jeda ke diri sendiri. Kembali lagi lah gitu ya untuk menerima kenyataan itu. Gitu. Kalau tips sabar gitu ya, kalau tips sabar itu sepertinya saya pun juga saat ini sedang membutuhkan itu ya, kalau tips sabar gitu ya. Kita semua itu sama-sama semua berproses kok untuk jadi sabar seperti itu. Saya pun sebenarnya jauh dari kata sabar seperti itu. Karena itu adalah hal yang sangat wajar. Kita semua adalah pembelajar yang nggak tahu nih kita sampai kapan kita belajar untuk sabar, untuk memaafkan orang lain, untuk jadi lapang dada, gitu. Itu Mas kalau dari saya tipsnya. Semoga menjawab ya. Oke, terima kasih. Semangat untuk selalu berusaha, selalu mencoba gitu karena kita semua sebagai manusia yang akan terus belajar sampai akhir hayat ya gitu ya Mbak Kiki ya, dan semuanya juga berproses seperti itu. Oke, masih ada pertanyaan dari teman-teman, boleh nih satu lagi kalau ada yang ingin bertanya. Oke, kalau tidak, mungkin boleh dari Mbak Kiki kasih sedikit closing statement nih untuk kita terkait forgiveness dan untuk webinar pada sore hari ini. Silahkan. Saya izin share screen lagi ya. Boleh, Mbak. Buat penutup. Baik. Ya. Baik, untuk closing statement hari ini gitu ya. Ini saya coba untuk membuat kata-kata yang sinkron dengan webinar kita pada hari ini. Gitu ya. Oke, memaafkan itu menenangkan hati. Namun, bila hatimu belum siap untuk memaafkannya, tak perlu memaksakan diri. Sebab memaafkan itu adalah proses membenahi diri. Hingga saatnya tiba, kau akan memaafkannya sepenuh hati. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah mau berproses hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan banyak sekali pertanyaan gitu ya. Hari ini sepertinya kita didominasi dengan sharing, kemudian kita lebih banyak diskusi. Tidak hanya teman-teman belajar, saya pun juga sebetulnya belajar dari teman-teman semua. Oke, baik, saya tutup ya, karena kan sebentar lagi nih kita mau merayakan Hari Raya Idul Fitri ya. Saya tutup dengan mohon maaf lahir batin. Terima kasih untuk tim Kesah dan untuk semua peserta yang sudah hadir hari ini. Saya mohon maaf apabila tadi selama proses kita bersama-sama diskusi, ketika saya menyampaikan materi, ada hal-hal yang mungkin teman-teman merasa ini nggak pas dengan diriku. Ya. Atau mungkin ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan teman-teman, saya mohon maaf. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Baik,
Baik, terima kasih banyak Mbak Kiki untuk materi pada sore hari ini dan juga sharing dari banyaknya pertanyaan tadi, banyak yang terjawab dan membuka, pasti memberikan insight-insight baru buat teman-teman semuanya gitu. Terima kasih banyak ya Mbak Kiki. Saya dan juga teman-teman mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf dari keluh kesah.co dan tim mungkin masih ada salah dan kurangnya gitu. Semoga dimaafkan oleh Mbak Kiki dan semoga sehat selalu, dilancarkan setiap urusannya. Terima kasih banyak Mbak Kiki. Semoga kita masih bisa bertemu di lain waktu, di lain kesempatan yang lebih baik lagi. Begitu, saya juga berterima kasih untuk teman-teman semua yang sampai sore ini masih stay untuk mengikuti webinar. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata maupun perbuatan yang tidak sengaja diperbuat. Saya kembalikan lagi kepada MC kita, Aura. Oke. Terima kasih banyak Mbak Arista dan Mbak Kiki. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang masih stay di Zoom ini dan juga teman-teman yang sudah mendengarkan materi yang sangat berguna sekali tentang memaafkan. Sekali lagi kami dari tim Keluh Kesah meminta maaf apabila banyak kesalahan dan juga berterima kasih sekali lagi. Oh ya, mungkin sebelum kita tutup kita foto bersama dulu ya Mbak ya. Oke, ayo teman-teman yang bisa on cam, kita on cam ya. Oke, mari kita on cam. Ayo yang bisa on cam, kita on cam. Nah, undangan. Oke. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak untuk Mbak Arista dan juga Mbak Kiki. Sekali lagi terima kasih banyak juga buat teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Untuk presensinya udah saya kirimkan di grup juga, ditutup jam 23.59 WIB hari ini. Sekali lagi terima kasih dan sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kiki, Mbak Arista, dan Aura.